Saat azan subuh menggema dari Masjid Al-Mughni di Kampung Batu Lele, seekor sapi jantan besar tiba-tiba menyeruduk masuk dari halaman belakang dan langsung menabrak mimbar hingga patah. Warga yang sedang bersiap salat panik berhamburan, sementara sapi itu terus mengamuk seolah mendengar suara azan sebagai suara yang menyakitkan telinganya. Beberapa orang mencoba menenangkan sapi itu dengan melempar air dan menyebut nama Allah, namun makhluk itu justru semakin beringas dan menanduk jendela kaca hingga hancur. Kejadian itu terekam oleh CCTV masjid dan tersebar di media sosial, membuat kampung yang sebelumnya tak dikenal itu jadi sorotan mendadak. Polisi setempat datang, terlambat dan hanya bisa menyaksikan warga beramai-ramai mengikat kaki sapi dengan tali tambang, meski butuh 7 orang dewasa untuk melumpuhkannya. Anehnya, sapi itu baru tenang setelah seorang kakek tua membaca ayat kursi dengan suara rendah di dekat telinganya. Kepala desa menyebut ini peristiwa aneh pertama sepanjang sejarah kampung, tapi tak berani berkomentar lebih jauh karena takut menyinggung Haji Manaf, pemilik sapi tersebut. Untuk meredam kekacauan, pihak Polsek meminta bantuan seorang polisi muda bernama Bribtu Alif Rahmatullah yang baru saja dipindahkan ke daerah itu tanpa penjelasan jelas. Bribtu Alif Rahmatullah, meskipun masih muda dan berwajah tenang, adalah sosok yang penuh kontroversi di kesatuannya karena dikenal bertato, keras kepala, dan punya kebiasaan aneh konsultasi dengan tukang tarot langganannya di Blok M. Ia pernah terlibat dalam penggerebekan narkoba besar yang bukti sabunya hilang misterius di ruang barang sitaan. Namun kasusnya ditutup begitu saja karena atasan terlibat. Alif juga punya sejarah gelap dengan dunia gaib. Pernah mengikuti ritual energi semesta bersama komunitas spiritual liberal di Bali yang memadukan yoga dan mantera Arab terbalik. Di balik seragamnya, ia adalah pria yang bergumul dengan candu pornografi, mabuk tiap malam, dan sesekali main proyek jahat bareng oknum preman di pasar gelap elektronik. Ia menerima pemindahan ke Kampung Batu Lele sebagai bentuk pembuangan terhormat. Namun ia menyambutnya dengan dingin dan rasa jenuh pada hidup. Saat ia tiba di pos polisi kecil dekat masjid, warga menyambut biasa saja, tapi ada beberapa mata yang memandangnya dengan tatapan curiga dan takut. Malam pertamanya terganggu oleh suara sapi menggerutu dari arah kandang dekat masjid, padahal sapi itu katanya sudah diamankan ke gudang desa. Yang paling aneh, saat suara azan Isya berkumandang, telinganya tiba-tiba terasa panas dan berdengung, seolah ada suara lain yang membisik dari balik tembok masjid. Sejak malam kedua di Batu Lele, Alif mencatat sendiri bahwa setiap malam Jumat Kliwon, kampung itu berubah seperti arena magis. Suara gamelan sayup terdengar dari balik bukit, dan wangi melati muncul dari arah sumur tua di belakang masjid. Ia mencoba menyelidiki dan menyelinap di balik semak-semak dekat sumur, lalu melihat bayangan, orang berpakaian putih berdiri diam menatap air, kemudian lenyap perlahan saat didekati. Di balik bebatuan sumur, Alif menemukan sisa dupa, bunga 7 rupa, dan selembar kertas bertulisan aksara Arab berliku yang membentuk pola spiral seperti jimat. Ketika ia menunjukkan kertas itu pada kepala dusun, pria tua itu langsung menunduk dan berkata, "Itu bukan urusanmu, Pak Polisi. Biarkan saja hilang sendiri." Alif mencatat bahwa warga seperti menyimpan ketakutan kolektif yang dalam terhadap sesuatu yang tak disebutkan, namun begitu nyata menguasai hidup mereka. Esok harinya, ia mendatangi kandang sapi milik Haji Manaf dan menemukan simbol aneh di paha. Sapi yang sempat mengamuk, huruf Arab bersambung yang disulam halus, seolah bukan luka tapi stempel. Saat Alif mencoba menyentuh tanda itu, sapi tersebut mengaum pelan dan menatapnya dengan mata merah menyala yang sekejap berubah tenang. Ia mulai merasa bahwa sapi itu bukan sekadar binatang, melainkan alat untuk sesuatu yang lebih gelap, lebih dalam, dan lebih terencana dari sekadar insiden ngamuk. Dalam penyelidikannya, Alif menemukan fakta mengejutkan bahwa banyak anak muda di desa itu sudah terbiasa menggunakan VPN untuk mengakses situs-situs aneh,
termasuk forum gelap jual beli santet dan layanan santet luar negeri. Beberapa pemuda bahkan punya akun di website underground yang menjual paket pengikat pasangan via foto dan penghancur rumah tangga yang dibayar. Dengan koin kripto ia menyita ponsel seorang pemuda bernama Raka dan mendapati ratusan video pornografi serta tangkapan layar transaksi layanan santet via email kepada pembeli dari Belanda dan Taiwan. Anak-anak muda itu tertawa ketika ditanya soal takut dosa dan berkata, "Asal dibayar dolar, jin juga mau disuruh kerja keras, Pak." Lebih gila lagi, Alif menemukan bahwa 2 dari remaja itu pernah menghilang selama seminggu. Dan saat kembali, mereka mengaku dari hutan dengan luka sayatan di punggung dan mata seperti tidak berkedip. Ada aroma amis dan bekas darah kering. Di gudang kosong dekat masjid, tempat anak-anak muda itu kadang berkumpul malam hari, lengkap dengan lingkaran lilin dan boneka kain hitam. Alif mulai mengaitkan ini semua dengan sapi ngamuk. Ada rantai yang menghubungkan antara maksiat digital, ritual lokal, dan eksperimen gaib pada hewan kurban. Ia sadar, dosa-dosa besar di kota ternyata tak pernah benar-benar jauh, bahkan di kampung terpencil sekalipun. Maksiat modern hanya berubah bentuk, bukan hilang. Haji Manaf dikenal sebagai tokoh dermawan dan tajir di kampung Batu Lele, namun diam-diam ia memiliki koleksi sapi, jantan yang tak pernah dibawa ke pasar, konon karena punya peran spiritual. Alif mulai menyelidiki rumah Haji Manaf dan mendapati kandang sapinya dijaga seorang pria bisu tua yang selalu membisikkan sesuatu ke telinga sapi sebelum azan subuh. Dalam rekaman malam hari yang diambil dari drone kecil pinjaman dari Polres, sapi itu terlihat berdiri terus sepanjang malam, tak pernah duduk atau rebah, dan matanya mengarah ke arah kiblat. Ketika Alif mengkonfrontasi Haji Manaf soal ritual aneh itu, sang haji tersenyum tipis dan berkata, "Kadang hewan lebih mudah diajak berzikir ketimbang manusia, Pak Polisi." Tapi malam itu, sapi yang ngamuk sebelumnya terdengar meringkik pelan seperti manusia mengerang. Dan ketika Alif mendekatinya, ia melihat lidah sapi itu bercabang 2. Tak hanya itu, di bawah tali tambangnya ditemukan kalung besi kecil berisi kertas dengan huruf yang sama seperti yang pernah ia temukan di sumur tua. Setelah Alif membaca potongan ayat Al-Baqarah di depan sapi tersebut, hewan itu mendadak muntah busa hitam dan roboh sesaat, lalu bangkit lagi dalam posisi menghadap kiblat. Mulai malam itu, Alif yakin sapi itu bukan hanya objek, melainkan penampung sesuatu yang jauh lebih jahat dari apapun yang bisa dia tangkap dengan logika polisi. Saat sedang patroli malam, Alif melihat 3 pemuda duduk di teras masjid sambil memegang lilin kecil dan berdiskusi serius, membicarakan kontrak yang akan mereka tanda tangani. Ketika didekati, mereka pura-pura tidur, tapi salah satu dari mereka memegang buku lusuh berjudul Perjanjian Jin Konsultan yang menjelaskan teknik mengundang jin untuk membantu bisnis online. Di dalam buku itu tertulis bahwa jin dapat membantu meningkatkan follower Instagram, memengaruhi calon pembeli secara hipnosis visual, dan bahkan mengatur algoritma iklan lewat medan energi digital. Alif menggeledah rumah salah satu pemuda dan menemukan berkas penjualan tanah wakaf masjid yang telah ditandatangani palsu dengan alasan untuk dijadikan kantor startup Islami. Ketua RW ternyata tahu, tapi diam karena anaknya ikut bisnis itu dan sudah dapat motor baru serta penghasilan pasif dari iklan jin. Ada semacam kesepakatan diam-diam di kampung itu. Jangan ganggu masjid, tapi juga jangan terlalu ikut campur dalam proyek pengembangan spiritual modern. Masjid yang dulunya sepi kini dipenuhi pemuda aneh yang kadang salat sambil tertawa kecil, seolah-olah mereka punya tafsir pribadi atas gerakan ruku dan sujud. Alif, dalam diamnya, mulai membaca surah Al-Falaq setiap malam, bukan karena taat, tapi karena merasa setiap sudut kampung kini bernafas aneh dan tidak seperti dunia manusia. Suatu pagi menjelang subuh, azan berkumandang lebih awal dari biasanya, namun nadanya terdengar datar, nyaris seperti suara robot yang diulang otomatis. Alif yang sedang tidur terbangun oleh suara itu, lalu keluar dan mendapati tidak ada satupun muazin di masjid, speaker, hidup sendiri, padahal saklarnya mati.
Beberapa warga mulai mengaku mendengar suara azan yang sama dari sumur tua. Dan anehnya, setiap kali suara itu muncul, sapi milik Haji Manaf berdiri tegak dan menatap ke langit. Dari drone kecilnya, Alif memotret menara masjid dan mendapati cahaya samar menyembul dari ujung menara seperti garis retak yang menembus langit malam. Ketika diperiksa, menara itu ternyata punya lubang kecil seperti sarang tawon yang mengeluarkan embusan hawa dingin, dan dari dalamnya terdengar suara-suara yang mengulang ayat Al-Quran dengan logat asing. Seorang ustaz muda dari kota yang pernah datang seminggu sebelumnya mendadak hilang, dan terakhir terlihat naik ke menara saat malam Jumat, membawa tasbih dan mushaf. Saat Alif mencoba naik menara, ia merasa tubuhnya seperti ditarik oleh gravitasi, terbalik, dan pandangannya gelap sesaat sebelum kembali turun dengan dada sesak. Ia akhirnya menulis dalam catatannya, azan di sini bukan hanya panggilan salat, tapi bisa jadi kode aktivasi. Sesuatu yang ditanamkan melalui langit. Setelah semua keganjilan yang dilihatnya, Alif mulai sadar bahwa hukum positif dan prosedur kepolisian tak bisa menembus masalah yang sedang ia hadapi, karena ini bukan sekadar kriminal, tapi benturan antara dunia nyata dan gaib. Ia mencoba berkonsultasi ke ulama kota, namun semuanya menolak ikut campur begitu tahu daerah yang dimaksud adalah Batu Lele. Seolah ada sesuatu yang mereka tahu, tapi tak mau ceritakan. Dalam keputusasaannya, Alif mulai mencoba pendekatan spiritual dengan cara tak biasa. Ia bangun pukul 2 pagi, membakar dupa, namun bukan untuk jin, melainkan untuk menipu mata batinnya sendiri agar bisa menyusup. Ia membaca ayat-ayat Al-Waqiah dan Al-Ikhlas bukan sebagai zikir, tapi sebagai kode bunyi, lalu mengubah iramanya menjadi getaran dengan speaker modifikasi buatan pasar gelap. Dalam eksperimen itu, ia mulai melihat bayangan orang-orang dari masa, lalu yang pernah mempraktikkan ritual gelap di kampung itu, termasuk kakek Haji Manaf yang dulu dikenal sebagai bajingan jubah putih. Alif mencatat bahwa sejak ia melantunkan irama nyeleneh dari ayat-ayat itu, sapi Haji Manaf tak lagi berdiri, malah tergeletak selama 2 malam tanpa suara. Ia sadar bahwa solusi atas semua ini bukan mengikuti kegiatan majelis atau amal yang hanya menyentuh kulit, tapi menciptakan retakan balik ke dimensi yang telah mereka buka lewat teknologi, dosa, dan mantra siluman. Maka ia bersumpah, sebelum dunia ini benar-benar dilipat oleh suara azan palsu, ia akan jadi manusia pertama yang menutup pintu setan lewat celah sapi. Setelah sapi Haji Manaf tergeletak tak bergerak selama 2 malam, warga membawa seekor sapi jantan baru dari kota untuk menggantikannya dalam ritual kurban yang akan datang. Tapi, sejak sapi itu menginjakkan kaki di halaman masjid, ia langsung menanduk tembok wudu dan mengamuk, bahkan mengejar imam saat hendak iqamat salat Jumat. Yang paling mengejutkan, sapi baru ini juga punya bekas luka berbentuk segitiga di pahanya, persis seperti simbol yang tertulis di kertas jimat dalam kalung besi sapi sebelumnya. Beberapa warga mulai menyadari bahwa setiap sapi yang dititipkan di Masjid Batu Lele akan kehilangan sifat alaminya dan berubah jadi makhluk kerasukan yang menyimpan dendam. Alif mencurigai bahwa tanah masjid itu sudah tidak netral lagi, mungkin karena selama bertahun-tahun dijadikan tempat penyimpanan benda-benda ritual tanpa sepengetahuan banyak orang. Dalam upaya mengonfirmasi kecurigaannya, Alif menggali tanah di balik mihrab masjid dan menemukan tulang belulang kecil, bukan dari hewan, tapi dari manusia dengan gigi susu yang masih lengkap. Ia menatap langit-langit masjid yang penuh retakan dan merasa seolah seluruh bangunan itu dibangun, bukan untuk sholat, tapi sebagai penjara spiritual yang dibuat oleh orang-orang pintar zaman. Dulu, hari itu ia menyimpulkan, kampung ini tidak sedang kerasukan satu jin, tapi sedang ditarik oleh koloni yang sudah terlanjur bercokol di bawah tanah, di atas langit, dan dalam isi kepala warga. Ketika suara takbir kematian terdengar dari masjid, warga datang dengan bingung, karena tak ada informasi siapa yang wafat, namun para tetua tetap melaksanakan salat jenazah lengkap. Yang lebih janggal, kain kafan dan keranda sudah disiapkan. Tapi ketika Alif bertanya siapa jenazahnya, seorang Bilal hanya menjawab, jenazahnya belum mati,
Tapi segera, ritual itu berlangsung selama 3 hari berturut-turut, selalu di waktu subuh, dan tanpa pernah ada pengumuman resmi dari keluarga manapun. Alif menyelidiki dan menemukan bahwa di balik dinding gudang masjid, ada sebuah kotak kayu besar bertuliskan nama-nama warga yang sudah pindah dari kampung 30 tahun lalu. Setelah dibuka, kotak itu berisi kumpulan boneka jerami kecil dengan rambut manusia asli. Dan setiap boneka punya gulungan kertas dengan tulisan kutukan yang berbunyi, "Jangan pulang kalau tak mau mati." Salah satu nama dalam kotak itu adalah Kiai Murad, sosok yang dulu mengusir dukun-dukun dari kampung itu, tapi kemudian menghilang tanpa jejak. Alif mencoba mencari tahu lewat arsip lama di Polres, dan mendapati Kiai Murad ternyata terakhir melapor tentang suara azan yang menggema dari dalam tanah sebelum akhirnya hilang di hutan utara. Malam itu, Alif bermimpi menyalatkan dirinya sendiri di masjid yang kosong, ditemani seekor sapi hitam yang bersujud lebih dulu daripada dia. Di kantor polsek yang mulai sepi, radio komunikasi lama yang sudah rusak tiba-tiba menyala sendiri dan mengeluarkan suara tak dikenal. Bukan bahasa manusia, tapi serupa gumaman lembut penuh tekanan. Saat disambungkan ke perekam suara dan diputar terbalik, suara itu ternyata membentuk kalimat, "Tutup celahnya." Sebelum waktu asyar atau sapi akan memimpin sholat berikutnya, Alif, yang semakin tertekan oleh tumpukan misteri, mulai mencurigai bahwa suara-suara itu bukan berasal dari dunia luar, melainkan dari bagian terdalam kesadarannya yang mulai dikikis pelan-pelan. Ia mencoba metode ekstrem, memasukkan earphone ke telinga sapi yang sempat kerasukan, lalu memutar surah Al-Mulk sambil merekam ekspresi dan detak jantungnya. Hasilnya mengejutkan. Detak jantung sapi itu mengikuti ritme surah, dan matanya meneteskan air saat sampai ayat, "Fadzuqu falan nazidakum illa adzaba." Kesadaran spiritual Alif bergetar bukan karena keimanan, tapi karena dia sadar. Bahkan sapi pun lebih paham ayat itu sebagai realitas, bukan bacaan. Ia pun memutuskan untuk kembali ke sumur tua tempat awal semuanya dimulai, berharap bisa menemukan jalan keluar yang lebih dari sekadar pelarian dari azab yang sudah diundang. Sebelum pergi, radio polsek berbunyi lagi. Kali ini hanya satu kata berulang. Tebus, tebus, tebus. Pagi Idul Adha tiba, dan meski sapi sudah mengamuk 2 kali sebelumnya, warga tetap memaksa Alif untuk ikut mengangkat sapi ke halaman masjid, demi tradisi kampung. Ketika sapi itu diikat, ia langsung berontak, melompat 2 meter tinggi, dan menanduk pengeras suara hingga pecah. Sementara dari speaker pecah itu, terdengar suara manusia menangis. Haji Manaf mendekat dan membisikkan sesuatu ke telinga sapi. Lalu ia terjungkal sendiri, kejang-kejang, dan mulutnya mengeluarkan cacing. Hitam sepanjang lidi Alif dalam detik itu, sadar bahwa dia hanya punya satu pilihan, memutus rantai kutukan dengan doa yang tak biasa. Bukan karena dia suci, tapi karena dia satu-satunya yang sadar penuh. Ia mengganti takbir kurban dengan surah Al-Ikhlas, dibaca cepat dan berulang sambil memukul tanah dengan tongkat kayu, berharap bisa menutup celah gaib yang terbuka. Sapi itu berhenti mengamuk, lalu jatuh dalam posisi rukuk, dan dari mulutnya keluar asap tipis yang berbentuk wajah anak kecil tertawa lebar. Langit di atas masjid mendadak berubah gelap seperti gerhana, dan suara azan bergema sendiri tanpa pengeras, tanpa manusia, seolah langit salat untuk pertama kali tanpa manusia sebagai imam. Alif pingsan dengan wajah tersenyum, karena dia tahu, meski ia tak jadi pahlawan, setidaknya sapi itu tak lagi memimpin salat.